Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang gangguan sistem reproduksi, endometriosis, dan BPH. Dengan anggota kelompok yang pertama Putri Naila Zamrudia, yang kedua Nguzuri Pragawati, yang ketiga Nina Fitri Arimasari, yang keempat Nadila Nuriwanita, dan yang kelima Dinda Maifani. Pengertian sistem reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya untuk mempertahankan jenis agar tidak punah. Pada manusia untuk menghasilkan keturunan diawali dengan peristiwa fertilisasi dan dapat dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Tanda kematangan reproduksi pada pria tandai dengan keluarnya air mani yang pertama, yaitu pada saat mimpi basah, sedangkan pada wanita tandai dengan menstruasi atau menarche. Struktur sistem reproduksi pria. Organ reproduksi luar yang pertama penis menghubungkan alat kelamin jantan dan betina untuk memindahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Yang kedua, skrotum merupakan pelindung testis serta mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Organ reproduksi dalam yang pertama testis berjumlah sepasang dan menghasilkan sel sperma serta hormon testosteron. Yang kedua, epididymis berfungsi menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Yang ketiga, vas deferens berfungsi mengangkut sperma menuju vesikula seminalis. Yang keempat, saluran ejakulasi, saluran yang menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Yang kelima, uretra merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Struktur reproduksi wanita. Organ reproduksi luar. Yang pertama, vagina berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Yang kedua, vulva merupakan celah yang terdapat di bagian luar dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu labium mayor dan yang kedua labium minor. Organ reproduksi dalam. Yang pertama, ovarium berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut, daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Berfungsi menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua, fimbriae berfungsi menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang ketiga ada infundibulum, merupakan bagian ujung oviduct yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimbriae, berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. 4. Ada tuba Fallopi, merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang kelima, oviduct merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba Fallopi, berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang keenam, uterus merupakan organ yang berongga dan berotot, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Uterus mempunyai 3 macam lapisan dinding, yaitu yang pertama perimetrium, yang kedua myometrium, dan yang ketiga endometrium. Yang ketujuh, cervix merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Fungsinya menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. Yang kedelapan, saluran vagina merupakan saluran lanjutan dari serviks dan sampai pada vagina. Yang kesembilan, klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva. Fungsi sistem reproduksi manusia. Fungsi dari sistem reproduksi manusia adalah untuk menghasilkan keturunan baru agar kelestariannya tetap terjaga. Gangguan pada sistem reproduksi ada 2, yaitu endometriosis dan BPH. Endometriosis. Definisi endometriosis adalah suatu keadaan di mana jaringan mirip dengan dinding rahim atau disebut endometrium ditemukan di tempat lain dalam tubuh. Endometriosis juga dapat berupa suatu keadaan di mana jaringan endometrium yang masih berfungsi terdapat di luar kavum uteri dan di luar myometrium. Definisi lain yaitu terdapatnya kelenjar-kelenjar dan stroma endometrium pada tempat-tempat di luar rongga rahim. Penyebab endometriosis. Ada teori penyebab endometriosis yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut. 1. Metaplasia, yaitu perubahan dari satu tipe jaringan normal menjadi tipe jaringan normal lainnya. 2. Menstruasi mundur dan transplantasi, yaitu Samspon mengatakan bahwa aliran menstruasi mundur mengalir melalui saluran tuba disebut aliran mundur dan tersimpan pada organ panggul dan tumbuh menjadi kista. 3.
predisposisi genetik, yaitu penelitian telah menunjukkan bahwa wanita dengan riwayat keluarga menderita endometriosis lebih mungkin untuk terkena penyakit ini. 4. Pengaruh lingkungan, yaitu beberapa studi telah menunjuk bahwa faktor lingkungan dapat menjadi kontributor terhadap perkembangan endometriosis, khususnya senyawa yang bersifat racun, memiliki efek pada hormon reproduksi dan respons sistem kekebalan tubuh. Gejala endometriosis. Rasa sakit sering berkorelasi dengan siklus menstruasi. Namun, seorang wanita dengan endometriosis juga dapat mengalami rasa sakit pada waktu lain selama siklus bulanan. Namun, perlu ditekankan di sini bahwa rasa sakit pada saat menstruasi atau dysmenorrhea tidak selalu berhubungan dengan gejala endometriosis. Faktor risiko penyakit endometriosis. Wanita yang berisiko terkena penyakit endometriosis yaitu 1. Wanita yang ibu atau saudara perempuannya pernah menderita endometriosis. 2. Memiliki siklus menstruasi kurang atau lebih dari 27 hari. 3. Menarche. Menstruasi yang pertama terjadi pada usia relatif muda, yaitu kurang dari 11 tahun. 4. Masa menstruasi berlangsung selama 7 hari atau lebih, orgasme saat menstruasi. Pengobatan endometriosis. Terdapat beberapa cara untuk mengobati dan merawat endometriosis, yaitu 1. Obat nyeri yang dijual bebas seperti ibuprofen. 2. Terapi hormonal. 3. Kontrasepsi hormonal. 4. Agonis dan antagonis gonadotropin relaxing hormone. 5. Danazol. 6. Operasi konservatif. BPH, benign prostate hyperplasia. BPH adalah tumor jinak pada prostat akibat sel prostat yang terus mengalami pertumbuhan. Secara mikroskopik, perubahan prostat bisa dilihat sejak seseorang berusia 35 tahun. Pada usia 60-99 tahun, pembesaran prostat mulai menimbulkan keluhan klinis pada 50% pria. Sementara usia 80 tahun, BPH terjadi pada hampir 100% pria. Penyebab BPH. Melalui penelitian, BPH dikaitkan dengan perubahan komposisi hormon testosteron dan estrogen di masa tua. 1. Berkurangnya jumlah testosteron yang aktif. 2. Peningkatan hormon estrogen mempengaruhi pertumbuhan sel kelenjar prostat. 3. Produksi dihidrotestosteron pada laki usia lanjut yang memacu pertumbuhan sel. Gejala penyakit BPH. Beberapa keluhan yang lazim ditemui dalam praktek adalah A. Aliran kencing yang lemah, terputus dan terkesan meragukan. B. Sensasi urgensi ingin segera kencing atau kencing menetes. C. Sering kencing terutama pada malam hari. D. Perlu mengejan untuk bisa kencing. Keparahan keluhan tidak tergantung pada besarnya pembesaran kelenjar. Faktor risiko penyakit BPH. Laki-laki yang memiliki usia lebih dari 50 tahun memiliki risiko lebih besar dibanding dengan laki-laki yang berusia kurang dari 50 tahun. Karena usia tua menurunkan kemampuan buli-buli dalam mempertahankan urin sehingga menimbulkan gejala. Risiko BPH pada laki-laki dengan riwayat yang pernah menderita BPH lebih besar dibandingkan yang tidak mempunyai riwayat keluarga BPH. Frekuensi yang rendah dalam mengkonsumsi makanan berserat memiliki risiko yang lebih besar terkena BPH dibandingkan dengan yang mengkonsumsi makanan berserat frekuensi tinggi. Kebiasaan merokok mempunyai risiko BPH lebih besar dibandingkan dengan tidak memiliki kebiasaan merokok. Pengobatan BPH. BPH paling sering diobati dengan obat atau operasi minimal invasif untuk menghilangkan gejala atau mengurangi risiko komplikasi atau menghentikan perkembangan BPH. Obat 5-alfa reduktase inhibisi. Obat ini mengecilkan prostat dengan menghalangi produksi hormon THT yang menyebabkan prostat membesar. Yang kedua, operasi bedah buka prostatektomi. Ini operasi yang tradisional dibuat untuk menghilangkan jaringan prostat. Yang ketiga, obat penghambat alfa reseptor atau penghambat alfa. Obat ini bekerja cepat untuk mengurangi gejala. Yang keempat, operasi bedah insisi transurental prostat atau TUIP. Ini adalah prosedur endoskopi dengan memasukkan endoskopi dari uretra ke prostat. Operasi bedah reseksi transurental prostat atau TURP ini adalah prosedur endoskopi dengan memasukkan endoskopi melalui penis. Perawatan invasif yang pertama, termoterapi mikrowave transurental menggunakan panas gelombang mikro. Yang kedua, ablasi jarum transurental menggunakan energi radiofrekuensi tingkat rendah, ablasi laser visual dari prostat menggunakan laser berenergi tinggi. Yang terakhir yaitu pelapisan balon menggunakan balon yang bisa diupgrade untuk memperlebar uretra.